Kami dari kelompok 2 ingin membahas materi terkait sosialisme. Sebelum kami membahas materi tersebut, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing yang dimulai oleh Revaldi. Nama saya Revaldi Afiansa. Nama saya Alun Irawan. Dan saya Dealopa Fragrance. Dan saya bernama Indah. Paham sosialisme. Sosialisme berasal dari bahasa Latin socius yang artinya kawan atau masyarakat. Sosialisme merupakan suatu paham yang menghendaki suatu masyarakat yang disusun secara kolektif dan menghendaki penguasaan sektor alat produksi terpenting oleh negara agar masyarakat makmur dan bahagia. Karakteristik sosialisme. Sosialisme ini mendukung suatu sistem ekonomi yang mengarah pada kesejahteraan umum, bertujuan untuk membentuk kemakmuran bersama melalui usaha kolektif yang produktif di bawah kendali dan campur tangan pemerintah. Paham sosialisme membatasi kebebasan individu dan mengutamakan pemerataan kesejahteraan bersama. Munculnya sosialisme muncul sebagai reaksi terhadap kehidupan sosial masyarakat yang ditandai dengan pertentangan dan ketimpangan kelas-kelas sosial yang ada pada negara feodal atau feodal yang artinya tanah. Sosialisme ini itu lahir sebagai reaksi terhadap liberalisme juga. Adapun tokoh dari sosialisme, Karl Heinrich Marx, dengan buku yang terkenal Dialektika Materialisme. Dia mengutarakan untuk menciptakan sebuah equiliber atau sebuah kesejahteraan. Maka masyarakat pada saat itu tanpa kelas, nggak ada yang namanya kelas atas atau kelas bawah, yang tanpa kelas sehingga kemerataan itu bersama atau kemakmuran bersama. Tokoh lainnya yaitu teman dari Karl Marx, Friedrich Engels. Dia juga menulis sebuah buku yang namanya Das Kapital, yang sehingga memunculkan sebuah paham baru, yaitu bentuk ideologi politik dari sosialisme yang dikenal sebagai ekomunisme. Robert Owen 1771 sampai dengan 1858. Robert Owen yang mula-mula memperkenalkan teori manajemen personalia. Menurut Robert Owen, dia berfokus pada dua faktor penting yang dapat mempengaruhi kelancaran sebuah kerangka kerja, yakni faktor produksi mesin dan faktor produksi tenaga kerja. Adapun tokoh lainnya, Thomas More 1478 sampai dengan 1535, Saint-Simon 1760 sampai dengan 1825, Charles Fourier 1772 sampai dengan 1837. Yang terakhir, Louis Blanc 1811 sampai dengan 1882. Hubungan perkembangan sosialisme dengan gerakan nasionalisme di Asia sampai Afrika. Paham yang menghendaki terwujudnya suatu masyarakat kolektif yang bahagia. Sosialisme lahir sebagai reaksi terhadap revolusi industri dekat liberalisme. Sosialisme berusaha mengatasi ketimpangan dan mewujudkan kemakmuran bersama. 6. Pengaruh sosialisme terhadap gerakan nasionalisme di Asia Afrika. Di Asia dianut oleh Vietnam dan Laos. Sosialisme di Indonesia dibawa oleh Haji Snevit pada awal abad 20 yang ditandai dengan terjadinya Partai Komunis Indonesia. Di Afrika masih dipengaruhi oleh hukum abad yang berbeda di tiap-tiap suku. Sosialisme diterapkan untuk mempertahankan pengaruh negara-negara Eropa di Afrika. Dampak sosialis terhadap Indonesia. Masuknya pemikiran sosialisme ke Indonesia sejak adanya organisasi sosialis bernama ISDP pada tahun 1914 atau Partai Komunis Indonesia. Organisasi ini terbentuk karena adanya kecemasan kaum sosialis terhadap kolonialisme Hindia Belanda pada saat itu. Tokoh yang memulainya adalah Snellflap. Perjuangan ISDP berpegang prinsip pada perjuangan kelas yang berbeda dengan organisasi perjuangan lainnya. Pemikiran dan cita-cita para aktivis pergerakan untuk membangun sosialis Indonesia dihidupkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang tertuang dalam 3 pasal 27 ayat 2, pasal 33 dan pasal 34. Hal itu menunjukkan bahwa
Keinginan kuat mewujudkan cita-cita sosialisme Indonesia terbentuk negara kesejahteraan yang berdasarkan kepada kesetaraan atau sama rata dan sama rasa. Sekian pembahasan hari ini mengenai materi yang kami sampaikan. Kami akhiri dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.